Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Dian Fatima dengan NIM 24010251178 dari kelas 3F Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan judul Listrik Dinamis oleh dosen Bapak Diki Rukmana MPD. Di sini ada identitas pembelajaran. Di sini yang pertama ada topik. Di sini saya mengambil topik listrik dinamis di kelas 6 SD di semester genap. Dengan alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Di sini saya mengambil model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Dan saya menggunakan pendekatan saintifik. Di sini tuh saintifik mempunyai 5. Ada mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Dan terakhir ada integrasi. Di sini saya mengambil integrasinya yaitu fisika. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Di sini peserta didik itu diharapkan mampu memahami konsep-konsep energi beserta pemanfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk listrik dinamis sebagai salah satu bentuk energi yang dapat diubah dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, peserta didik juga diharapkan menunjukkan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, kerjasama, serta tanggung jawab selama melaksanakan kegiatan eksperimen IPA. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran nih. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian listrik dinamis serta komponen utamanya seperti sumber listrik, penghantar, dan beban. Yang kedua ada merancang serta membuat rangkaian listrik sederhana seperti seri dan paralel melalui proyek kelompok. Yang ketiga ada menjelaskan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan. Terus selanjutnya ada menunjukkan sikap gotong royong, rasa ingin tahu, serta tanggung jawab selama kegiatan proyek. Yang terakhir ada mengaitkan konsep listrik dinamis dengan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada profil Pancasila dan sumber belajarnya. Di sini profil Pancasila tuh ada 5. Yang pertama, ada gotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan berkebinekaan global. Kalau di sumber belajar saya mengambil 3. Ada buku IPAS kelas 6, video listrik dinamis, serta lingkungan sekitarnya nih. Selanjutnya ada model dan pendekatan. Di sini saya mengambil model PJBL atau Project Based Learning. Implementasi dan pembelajarannya, siswa tuh dihadapkan pada permasalahan nyata nih, yaitu mengapa sih lampu bisa menyala dan bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana yang dapat berfungsi dengan baik. Melalui proyek membuat rangkaian listrik sederhana, siswa tuh bekerja sama nih dalam kelompok untuk merancang, mencoba, dan mempresentasikan hasil proyek mereka. Terus yang kedua ada pendekatan saintifik. Di sini pembelajaran menggunakan langkah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Siswa tuh mengamati contoh rangkaian listrik, menanya tentang cara kerja arus listrik, mencoba membuat rangkaian seri dan paralel, menalar hasil percobaan untuk menemukan perbedaannya, serta mengomunikasikan hasil dan kesimpulan melalui presentasi kelompok. Selanjutnya ada pendekatan saintifik. Di sini ada 5. Ada mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Yang pertama ada mengamati. Di sini mengamati itu berbagai contoh rangkaian listrik sederhana seperti lampu, baterai, dan kabel. Terus yang kedua tuh ada menanya. Di sini tuh siswa tuh mengajukan pertanyaan tentang penyebabnya lampu dapat menyala dan bagaimana arus listrik tuh mengalir. Terus yang ketiga tuh ada mencoba. Di sini siswa tuh melakukan eksperimen sederhana untuk membuat rangkaian seri dan paralel. Terus yang keempat ada menalar. Siswa dapat menganalisis dan menyimpulkan hubungan antara jumlah lampu dengan tingkat kecerahan cahayanya. Terus yang terakhir ada mengomunikasikan. Siswa dapat menyampaikan hasil eksperimen melalui laporan, poster, atau presentasi kelompok di depan kelas. Selanjutnya ada alat dan bahannya. Di sini di eksperimen kali ini tuh saya menggunakan 4 baterai, kabel penghantar, 6 lampu kecil, 2 saklar untuk seri dan paralel, isolasi, papan atau triplek sebagai alat penyangganya, dan pipa untuk tiangnya. Selanjutnya itu masuk ke langkah-langkah. Yang pertama ada
langkah orientasi pada masalah, yaitu mengamati. Di sini tuh guru menayangkan video pendek tentang cara kerja listrik dinamis saat di rumah. Misalnya, mengapa lampu bisa menyala dan bagaimana arus listrik itu mengalir. Contohnya ada di video ini tentang listrik dinamis, cara kerjanya. Masih ke langkah pertama, setelah menonton video tadi, guru tuh kemudian bertanya nih, mengapa lampu bisa menyala ketika kita menekan saklar. Nah, jawaban yang diharapkan oleh guru tuh, saat kamu menekan saklar on, maka saklar membuat arus listrik bisa mengalir dari baterai ke lampu melalui kabel. Arus listrik inilah yang membuat lampu menjadi terang. Terus, tapi kalau saklarnya off, arus listrik tidak bisa mengalir, jadi lampu padam. Yang kedua tuh, siswa mengamati video yang sudah ditonton dan siswa menjawab berdasarkan pengalaman sehari-hari. Misalnya, lampu di rumah saya bisa mati kalau listrik padam. Yang kedua ada, kalau baterai senter lemah akan menjadi redup. Dan terus pertanyaan ketiga ada, guru menyampaikan masalah yang akan diselesaikan melalui kegiatan belajar hari ini. Bagaimana cara membuat rangkaian listrik sederhana agar lampu bisa menyala dengan baik, dan bagaimana perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Masuk ke langkah kedua, yaitu mendesain perencanaan proyek. Ada beberapa pertanyaan, yaitu setelah mengamati video dan menemukan permasalahan tentang listrik, guru mengajak siswa nih untuk bertanya dan berdiskusi. Contohnya, bagaimana caranya agar lampu tuh bisa menyala dengan baterai? Yang kedua, kalau lampu dihubungkan lebih dari satu, apakah semua akan tetap nyala terang? Terus yang kedua ada, siswa mengajukan pertanyaan mereka sendiri berdasarkan rasa ingin tahu. Misalnya, apa sih yang membuat arus listrik bisa mengalir? Kenapa kalau kabelnya copot, lampu mati? Dan apa bedanya rangkaian seri dan paralel? Selanjutnya yaitu guru membimbing siswa untuk membuat rencana proyek kelompok. Ini tuh di sini tuh guru bisa membuat rangkaian listrik sederhana seri dan paralel menggunakan baterai, kabel, dan lampu kecil. Selanjutnya ada guru menuliskan di papan langkah-langkah. Yang pertama ada menyiapkan alat dan bahan seperti baterai, kabel, lampu, dan penjepit kertas. Yang kedua ada menyusun rangkaian seri. Yang ketiga menyusun rangkaian paralel. Dan yang keempat ada mengamati perbedaan nyala lampu dan mencatat hasil. Nah, yang selanjutnya ada guru menekankan pentingnya kerjasama, tanggung jawab, dan keselamatan selama eksperimen. Dan yang terakhir ada siswa menyusun rencana kerja dan pembagian tugas kelompok, siapa yang menyiapkan alat, siapa yang mencatat hasil, dan siapa yang menggambarkan rangkaian, dan siapa yang akan mempresentasikan hasilnya. Masuk ke langkah ketiga, yaitu pelaksanaan proyek atau mencoba. Yang pertama ada siswa memulai melaksanakan proyek sesuai rencana yang sudah disusun sebelumnya, yaitu membuat rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel. Yang kedua ada guru menyiapkan dan membagikan alat dan bahannya. Yang ketiga ada siswa bekerja dalam kelompok untuk merangkai lampu secara seri, mengamati nyala lampu. Yang kedua merangkai lampu secara paralel dan lalu membandingkan hasilnya. Yang ketiga ada mencatat perbedaan nyala lampu dan mendiskusikan mengapa hasilnya berbeda. Terus yang selanjutnya ada siswa bekerja dalam guru berkeliling mengamati proses dan memberi bimbingan bila ada kendala teknis. Selanjutnya ada guru menekankan pentingnya kerjasama, ketelitian, dan keselamatan saat menggunakan baterai dan kabel. Masuk ke langkah 4, ada analisis dan refleksi hasilnya. Itu masuk ke menalar. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada setiap kelompok menganalisis hasil eksperimennya. Mengapa lampu pada rangkaian seri redup dan mengapa lampu pada rangkaian paralel tetap terang meski satu lampu dilepas. Yang kedua ada siswa membuat tabel perbandingan hasil eksperimen seri dan paralel seperti gambar ini. Terus yang ketiga ada guru memandu diskusi dengan pertanyaan pemantik. Apa yang kalian pelajari dari hasil percobaan ini dan bagaimana listrik bisa mengalir dari baterai ke lampu? Masuk ke langkah kelima yaitu presentasi dan evaluasi hasil proyek. Ini masuknya ke komunikasi.
ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu setiap kelompok menampilkan hasil proyek mereka di depan kelas. Menunjukkan rangkaian listrik buatan mereka, menjelaskan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel, dan menyampaikan kesimpulan hasil eksperimennya. Yang kedua ada kelompok lain memberikan pertanyaan atau tanggapan. Terus yang ketiga ada guru memberikan umpan balik positif dan penguatan konsep ilmiah. Terus yang ketiga ada bersama siswa, guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Misalnya, arus listrik hanya dapat mengalir jika rangkaian tertutup dan perbedaan rangkaian mempengaruhi terang lampunya. Yang terakhir ada guru menutup kegiatan dengan refleksi nilai profil pelajar Pancasila. Itu hal seperti gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya ada penilaian. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada aspek penilaian, indikator penilaian, dan teknik penilaian. Di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, sikap atau profil pelajar Pancasila, dan fisika. Di pengetahuan ada 2 poin. Yang pertama ada menjelaskan pengertian listrik dinamis dan komponennya. Untuk teknik penilaian sendiri dia tes tertulis, wawancara, refleksi lisan. Untuk yang kedua ada menjelaskan perbedaan rangkaian, seri, dan paralel berdasarkan hasil percobaan. Untuk teknik penilaian sendiri itu masih sama dengan poin pertama. Terus yang kedua ada keterampilan. Untuk keterampilan ada 2 poin. Yang pertama merancang dan membuat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dengan menggunakan baterai, kabel, dan lampu. Untuk teknik penilaian sendiri ada penilaian produk, hasil proyek, atau eksperimen pada LKPD. Yang kedua ada menyajikan hasil percobaan dalam bentuk tabel, diagram, atau gambar rangkaian. Selanjutnya ada sikap dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama menunjukkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, kerjasama, dan kedisiplinan selama eksperimen berlangsung. Selanjutnya ada menulis laporan hasil percobaan dengan struktur lengkap, ada tujuan, alat, dan bahan, angka kerja, hasil, dan kesimpulan. Untuk teknik penilaiannya ada penilaian produk seperti laporan tertulis, individu atau kelompok. Yang kedua ada menyampaikan hasil percobaan secara lisan dengan percaya diri, sopan, dan menghargai pendapat teman. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada aspek penilaian fisika. Di materi listrik dinamis berfokus pada kemampuan siswa memahami konsep dasar dan hukum HOM, membuat serta menguji rangkaian seri dan paralel, dan mengukur arus serta tegangan secara tepat. Selain itu dinilai pula kemampuan menyajikan hasil percobaan, menarik kesimpulan, serta menunjukkan sikap teliti, tanggung jawab, dan kerjasama. Teknik penilaian meliputi tes tertulis, observasi, dan penilaian hasil eksperimen. Selanjutnya ada tindak lanjut. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada remedial, pengayaan, dan refleksi guru. Yang pertama ada remedial. Di sini tuh siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan remedial melalui pendampingan ulang dan percobaan sederhana agar siswa tuh lebih mudah memahami konsep listrik dinamis. Yang kedua ada pengayaan. Di sini siswa yang sudah tuntas mendapatkan pengayaan berupa tugas membuat poster hemat energi atau merancang rangkaian listrik mini di rumah. Selanjutnya yang ketiga ada refleksi guru. Di situ guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran untuk menilai efektivitas model PJBL dan pendekatan saintifik, serta menyelesaikan strategi agar kegiatan selanjutnya lebih bermakna dan menyenangkan. Nah, selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik. Di sini untuk identitasnya saya mengambil di sekolah SD Negeri Alam, kelasnya di kelas 6 semester ganjil. Untuk temanya listrik dinamis dan subtopiknya membuat rangkaian seri dan paralel. Untuk waktunya 2 kali 40 menit. Di tujuannya melalui kegiatan proyek ini membuat rangkaian seri dan paralel dengan menggunakan model project based learning dan pendekatan saintifik. Terdidik diharapkan mampu menjelaskan pengertian listrik dinamis dan komponen penyusunnya. Yang kedua ada menyusun rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel. Yang ketiga ada menjelaskan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel berdasarkan hasil percobaannya. Yang keempat ada menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk per kelompok itu 3 atau 4 siswa. Yang pertama ada 4 buah baterai. Terus yang kedua ada
menggunakan 5 buah lampu kecil, lampu buah lampu senter. Terus yang ketiga ada beberapa kabel penghubung dengan klip kawat atau isolasi. Yang selanjutnya ada saklar. Itu kita memakai 2 saklar untuk saklar seri dan paralel. Terus ada papan atau kardus sebagai alasnya. Nah, selanjutnya ada LKPD, pertanyaan kedua nih teman-teman. Tapi di sini tuh berbentuknya tabel kegiatan yang diamati, hasil pada rangkaian dan hasil pada rangkaian paralel. Kalau dari kegiatan yang diamati itu jawaban yang pertama pada hasil pada rangkaian seri itu jawabannya lampunya akan redup. Nah, sedangkan pada paralel itu lampunya terang. Terus yang kedua, kalau dipilih suruh pilih salah satu, putuskan salah satu lampunya. Kalau rangkaian seri itu semua lampunya akan mati. Dari kalau paralel tuh hanya satu lampu yang mati. Yang ketiga, pada rangkaian seri itu rangkaiannya lebih redup. Kalau rangkaian paralel tuh lebih terang. Yang keempat, itu ada rangkaian seri itu jawabannya tidak. Kalau rangkaian paralel itu jawabannya iya. Jadi kesimpulannya, rangkaian seri itu jika satu lampu putus maka semua lampu mati. Terus kalau rangkaian paralel tuh jika satu lampu putus maka lampu lainnya tuh akan tetap nyala. Nah, selanjutnya ada LKPD nih teman-teman. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama ada, apa persamaan antara rangkaian seri dan paralel? Nah, jawabannya adalah keduanya itu sama-sama merupakan rangkaian listrik yang menggunakan sumber listrik, kabel, dan lampu untuk mengalirkan arus listriknya. Terus yang kedua tuh, apa perbedaan utama yang kamu amati? Nah, pada rangkaian seri ini, jika satu lampu putus, maka semua lampu mati. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel, lampu lainnya tuh akan tetap nyala. Yang ketiga, mengapa salah satu lampu pada rangkaian seri menjadi lebih redup? Karena arus listrik terbagi ke semua lampu, sehingga setiap lampu tuh menerima arus lebih kecil. Nah, yang keempat ada, jika tujuanmu merancang banyak lampu di rumah, manakah rangkaian yang lebih aman dan nyaman? Nah, jawabannya rangkaian paralel, karena jika satu lampu mati, maka lampu lainnya akan tetap nyala dan terang. Nah, yang kelima adalah sebutkan salah satu contoh aplikasi nyata pada rangkaian seri dan paralel. Nah, jawabannya ada rangkaian seri. Contohnya itu seperti lampu hias atau lampu Natal. Nah, teman-teman, selanjutnya aku punya alat medianya nih, listrik dinamis. Pada media ini tuh arus listrik tuh mengalir dari baterai sebagai sumber listrik, kemudian melalui kabel sebagai penghantarnya, dan menuju lampu sebagai bebannya. Arus listrik tidak hanya bisa mengalir jika rangkaiannya tertutup. Saat rangkaiannya terputus, arusnya pun berhenti dan lampu tidak akan menyala. Tuh, hal ini tuh bisa diamati nih teman-teman, pada cara langsung pada media yang ada. Nah, pada rangkaian seri yang ditunjukkan pada media ini, lampu-lampu tuh disusun dalam satu jalur. Arus listriknya hanya memiliki satu jalan, sehingga arus listrik itu secara berurutan dari satu lampu ke lampu berikutnya. Karena tegangannya terbagi ke setiap lampu, cahaya yang dihasilkan akan menjadi lebih redup. Jika satu lampu dilepas, maka jalur arus yang lainnya pun akan terputus dan semua lampu pun ikut mati, karena mereka hanya mempunyai satu jalur aja. Kalau itu yang seri, teman-teman. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa arus listrik pada rangkaian seri itu sangat bergantung pada satu jalurnya gitu. Terus, nah, sedangkan pada rangkaian paralel pada media ini tuh setiap lampu memiliki jalurnya sendiri. Kalau seri itu kan punyanya cuma satu jalur ya. Nah, kalau rangkaian paralel ini mempunyai banyak jalur, tapi arusnya terbagi ke setiap cabang lampunya. Namun, setiap lampu tetap menerima tegangan penuh nih dari sumber listrik. Nah, oleh karena itu, lampu terlihat lebih terang, dan jika satu lampu dilepas, maka lampu lainnya tetap akan nyala karena mereka punya arusnya masing-masing. Hal ini tuh menunjukkan bahwa arus listrik pada rangkaian paralel tuh bekerja secara lebih stabil. Nah, melalui media ini dapat dipahami nih teman-teman bahwa cara kerja arus listrik pada rangkaian seri dan paralel itu berbeda. Rangkaian paralel
lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti instalasi listrik rumah. Oleh karena itu, arus listrik tetap mengalir meskipun satu beban mengalami gangguan.